Anda sambil lihat itu ya materinya ya. Pertama kita lihat yang paling mudah dulu. Jadi awalnya adalah cekungan di pangkal leher ini. Ini namanya isra. Nah, di sini tuh kalau saya tekan ke arah bawah belakang ini kenyal keras. Keras tapi kenyal. Beda loh, kalau tulang itu keras. Kalau ini ada kenyalnya. Itu adalah ligamen interclavicular. Keras tapi kenyal itu. Kalau yang ke bawahnya sini langsung itu keras, itu tulang. Kalau agak ke dorsal ini ada kenyalnya, itu ada ligamen tulang. Oke, terus dari titik ini di surah 3 jari ke atas itu, di sini ada pas garis ini, garis tenggorokan ya. Tenggorokan itu bawah jakun. Di sinilah biasa dilakukan pengirisan atau insisi untuk insisi yang namanya tracheotomi. Ya, melubangi trakea untuk jalan napas. Jadi pada orang yang nafasnya itu tersumbat di bagian atas, dia nggak bisa bernapas toh, maka dikasih jalan dari sini ini. Gitu. Jadi misalnya pada orang yang tak sadarkan diri dalam tempo lama itu kan dia ngedrop toh, lidahnya akan nutup saluran napas, sehingga risiko kematian gara-gara itu tinggi banget. Itu dikasih sini, terus dipasangi karet ya, bentuknya kayak gini, pasang gitu sehingga lewat situ lebih langsung, tapi masalahnya tidak ada penyaringnya gitu ya, tidak ada saringan. Dalam kondisi darurat pun kita bisa lakuin di sini, seringkali cuma pakai pulpen aja lah bisa ya. Pulpen ya? Mana? Ya ini aja, kelamaan kamu bawa enggak lah. Oh, ini nggak bisa ini ya. Sudah nggak bisa, pulpen yang lama itu yang tengah itu. Bisa, tengah oke ya. Udah nggak usah. Yang tengah itu loh, dari pecah jeduang, dari tubuhan gitu. Mana? Gini kah Pak? Mana? Pecah dua toh. Ini kan lancip biasanya. Nah nanti itu bisanya kalau darurat ini iya itu darurat. Kenapa di situ? Karena di situ meminim pembuluh. Setelah itu kita buka terus kita pasang pakai sih gitu. Kita pasangkan tadi lubang tutup tadi, dia masuk udah plastik ini kan lebih baik hidup. Nah cuma tidak semua orang berani kan, tidak tega atau takut salah dan sebagainya. Kalau saya umumnya bisa. Loh, tapi bisa dan berani. Saya tahu anatominya sama. Bisa dan berani itu lain cerita. Kalau hanya berani saja banyak orang. Terus dari surah ini kalau saya tarik ke arah lateral ini ada tonjolan ya. Tonjolan inilah kaput medial clavicula. Di sinilah kita kalau kita tarik ini garisnya, ini saya raba ada celah sendinya ini, tapi nggak teraba. Di sini kalau saya tarik atas bawah, ya atas medial, bawah lateral ini ada grill ini. Grill ini adalah ligamen sternoclavicular. Nah, ujung jari bisa saya taruh di sini, disinilah berarti misalnya dari belakang. Coba lengan kirinya diangkat pelan-pelan, pelan-pelan aja sampai pol, terus sampai tinggi terus, ini lurus mas, depan aja, ini ya, bentar, yuk, terus aja, jangan berhenti terus. Kita bisa ngerasain gerakannya memutar si clavicula. Turun
jangan pelan banget gitu. Yes, gitu kan. Ulangi ya. Teraba ini gerakannya. Turunkan. Itu ada gerakannya, teraba. Karena memang clavicula geraknya lumayan besar ya, posterior rotasi dan rotasinya itu. Oke, setelah itu jari kita buat telunjuk dan tengah ini kita buat huruf V kayak gini, Victory kan. Nanti satunya ditaruh di atas, satunya di bawah dari clavicula. Kita bisa telusuri clavicula itu sampai ke lateral, ke capitulum lateral ini. Tonjolan di pundak ini capitulum lateral. Ya. Terus kalau dari tonjolan ini samping keluar lagi, ini ada tulangnya. Tulang inilah si acromion. Ujungnya rata dengan ujungnya clavicula, lebih maju dikit lah. Terus jari saya begini, saya taruh di sini ini. Terus si jari telunjuk saya taruh turunan aja, tek langsung kena tonjolan lagi ini. Tonjolan ini adalah processus coracoideus. Oke, balik lagi ke tadi acromion. Acromion ini kalau saya telusuri saya ke belakang itu bisa semua. Terus ini sebagai kepanjangan dari spina scapula. Nah, itu adalah struktur tulangnya. Kemudian dari capitulum lateral clavicula tekan ke bawah arah ke apa itu processus coracoideus itu di sini ini. Ini ada yang tegang. Ini adalah ligamen coracoclavicula. Jadi processus ini ke arah clavicula gitu ini ada ligamen coracoclavicula. Dari proses coracoideus ke acromion ini di sini ini kita tekan ini juga tebal ini lebar dan lebar. Ini malah nah ini namanya ligamen coracoacromialis. Di bawahnya ini juga ada ini lebar ini. Ini namanya ligamen glenohumeral. Ya, glenohumeral depan sini ini. Terus di proses coracoideus itu kalau ke bawahnya itu kita tekan gini, ini ada dua bundel. Itu adalah ligamen. Akan lebih mudah tangan gini, tahan dari kiri. Anda angkat ini. Bentar dulu. Yo. Nah, ini lebih tampak lagi ya. Kendor. Lebih tampak. Itu yang luar itu adalah tendon biceps caput brevis. Yang dalam itu adalah tendon dari otot coracobrachialis. Terus di sisi medial dari proses coracoideus ini akan lebih jelas kalau dia geraknya begini. Gerak ke sana mas, tahan lagi, tahan sendiri pakai itu. Nah, kendor, kenceng, kendor, kenceng. Nah, itu dia akan desak-desak tangan saya. Stop. Ini adalah tendon dari pectoralis minor. Kalau yang gede ini ke depan. Nah, ini pectoralis mayor. Dia akan di sini. Mayor, bawah ini minor. Minor ketutup cuma di proses coracoideus bagian medial aksal jalah ini yang akan bisa teraba. Terus di sini ini di sudut tikungannya clavicula ya. Ini kalau saya tekan ini ada tebel otot ini. Ini adalah otot subclavius. Ya salah apa? Ya, ini otot subclavius. Sebenarnya ada ligamen costoclavicula tapi nggak teraba karena
Postasa itu kan lebih di bawahnya clavicula, sehingga dia nggak terapai ini otot subclaviusnya ini dia lebih lebar. Kalau di scapular otot subscapularis, ini subclavius di bawah clavicula. Oke, lanjut sekarang di sisi leher, sisi lateral atau polylateralis. Kamu ngadepnya agak ke sana, ya. Sebelah depan ya ini. Oh ini, dorong tangan saya pakai dagunya. Nah ini akan menekan kayak gini ini. Ini adalah musculus sternocleidomastoideus, dari posisi mastodea menuju sternum. Kemudian ada cabangnya ini, kuat mas. Nah ini yang ke clavicula ini. Jadi ada percabangan ke clavicula, sehingga bentuknya kayak J terbalik. Stop. Yang ke sternum ini, sebagian serabutnya tuh nempelnya di kapsul sternoclavicula, dia mematin kapsul. Terus, artinya ya, bawah seperti ini. Terus sekarang kepalanya begini. Yuk baca. Ini tadi sternocleidomastoideus yang pas clavicula, di belakangnya ini ada 3 otot kecil-kecil. Trabasma 1, 2, 3. Ya, stop. Otot ini namanya otot scalenii, kecil ototnya. Kali segede pensil lah. Ini otot scalenii ini ada 3 kayak gini nih. 3. Berarti ada yang anterior, middle, dan posterior. Antar dan middle ini ada celah. Celah ini namanya scalenus spur anterior. Di ototnya ada toh. Ya toh? Scalenus spur anterior. Dilewati oleh apa? Hah? Ayo namanya apa? Vena subclavia. Oke. Terus antara tengah dan belakang ini namanya scalenus spur posterior. Itu dilewati oleh arteria subclavia dan fasciculi plexus brachialis. Berarti itu cabang dari plexus brachialis, di saraf. Oke. Dari 3 tadi yang punya ciri khas pertama adalah arteri. Mas nggak boleh gitu ya, nanti bed itu nggak untuk itu. Nanti hancur itu. Satu orang tidur ya. Kalau sempat dinaikkan duduk di bed nanti nggak kuat ini. Kamu mestinya mendekat ke sini tidak duduk di bed semua. Jadi nomor 1 yang kita raba adalah arterianya dulu. Arteria itu punya denyut. Nah, ini teraba. Sudah teraba denyutnya ini, kita geser-geser. Rasanya gimana ini mas? Nah ini gimana? Ada yang gerungnya? Ya, enggak, kayak seperti gerung gitu. Pas gerung tadi itu saya pas nekan fasciculi. Seperti ada tatap bagian dalamnya itu gerung gitu. Itu nafas menaris. Saraf menarisnya itu gerung gitu. Ini di fasciculinya. Terus dari sini geser ke depan. Cari itu yang kayak kawat. Nah ini kayak kawat dan tidak berasa sakit, tidak berasa gerung, tidak ada denyut. Itu adalah vena. Ini vena subclavia. Itu ya. Lanjut. Ya. Lagi ke sini lagi Mas ya. Yuk. Ini ada keras ini. Ini otot keras ini. Ini adalah levator scapula. Top. Itu di belakangnya dari scalenii tadi ada levator scapula. Kemudian di atasnya levator scapula belakang atas, dorong tangan saya. Ini ada lagi otot kenceng ini. Ini adalah splenius capitis. Oke, stop. Sekarang tangannya begini, dua-duanya. Kencengin ke belakang.
nggak gerak tapi hanya ditegangkan. Iya kuat. Ini sudah akan nongol semua. Ini upper trapezius, yang ini middle. Yang penting uppernya ini. Upper inilah batas belakang dari kolilateral. Oke? Ya selesai. Terus tak mulai tapi tak lompat. Udah mau baca dari sini. Mati dulu. Emang sini deh. Tendang lah we. Kenapa Pak? Ketendang. Ini ligamennya yang lebih terapat adalah ligamen coracohumerale ya, bukan glenohumerale ya. Glenohumerale di bawahnya susah terapatnya di bawah sini nih. Ini susah, biasanya itu kita tertipu dengan otot subscapularis. Ini yang ligamen yang coracohumerale. Kan ada dua, coracohumerale yang atas ini, yang bawah sini itu nanti ligamen glenohumeral. Yang jatuh itu Pak. Dol. Yang bagian sana. Nggak bisa, nggak kelihatan. Aku nggak kelihatan baca. Pak kasih garis hitam itu pemisahnya ya. Ini ada dua, di sini adalah bicep caput brevis. Yang ini adalah coracobrachialis. Yang ini adalah pectoralis minor.
MN. Yang ini subclavicula. Ligamennya kita sebut, ligamen kan gampang nyebut, ini kan dia sesuai yang dilekati ya. Ada interclavicula, sternoclavicula, ini ada coracoclavicula, ini coracoacromial dan coracohumeral. Kacamatamu juga lho ndok kowe ngisor teko lambe ora teko irung. Ya. Oh ya, tadi satu lagi. Gini Mas, lihat saya dulu. Bentar. Yo. Gitu. Kakinya tutup. Lah, ini Anda lihat ada kontraksita ini. Iya. Banyak ini. Ini adalah otot kulit. Ulangi. Ini. Nah, ini. Nah, tuh, ayo. Kendor. Lagi. Loh. Kendor dulu. Yuk. Ya kan? Iya. Banyak banget ini. Itu otot kulit, namanya omohoideus. Omohoideus. Otot itu umumnya di bawah kulit, tapi dia di kulit. Maka dibilang otot kulit. Kalau Anda makan pala ayam di lehernya itu kan kadang ada serat-seratnya toh. Itulah omohoideus. Kalau kulit kan nggak ada seratnya mestinya. Pas di kulit ada serat panjang-panjang itu adalah omohoideus. Emosi yang sampai muncul apa urat-urat itu juga. Udah, urat itu apa? Uratnya bakso. Nah, Anda harus berubah pikirannya. Ya, kita nggak kenal urat itu nggak kenal ya. Karena asumsi orang Jawa mah beda dengan orang dengan bahasa medis kita. Yang nonjol-nonjol gini itu bukan urat, itu namanya vena. Dan dengan ngaco lah itu. Seperti ini dia ada nonjolnya juga tadi kelihatan ya toh. Sosok di sini warnanya biru itu toh. Itu tuh namanya vena, bukan urat. Ngaco lagi itu. Oh, bakso urat itu bukan bakso vena. Paham toh? Biasanya kan daging yang ini lagi Mas Rodi Mas. Yo, siap. Kepalanya ke sini ya. Ya. Oh. Ini tak garis saja pakai hitam supaya ada bedanya antara scalening anterior itu dan posterior. Jadi warna hitam ini ada tepiannya si otot ya. Ya dorong. Stop dulu. Memang palpasi itu susahnya dia geser posisi akan berubah posisi
otot dan sebagainya itu semua akan geser lagi. Kalau dia kontrasi di sini, kalau ini pas nggak kontrasi si upper tuh di sini ini. Dia dorong, stop. Ini juga kan? Suaranya nggak masuk. Kita kasih kode-kode ya. Jadi di belakang ini UT itu upper trapezius, SC yang ke atas ini namanya splenius capitis, ini LS itu levator scapula, kemudian di sini ada SC kecil itu sekali NI ada 3, posterior, middle, anterior, kemudian SCM itu sternocleidomastoideus, terus ini apa namanya PMN itu pectoralis minor, CB coracobrachialis, GB bicep brachii. Itulah yang bisa kita palpasi di regio ini. Silahkan di video, di foto dekat. Setelah itu main kelompok cowok jadi model cewek dulu. Jadi cowoknya ada berapa? 12. Gimana? Belakang satu. Jangan dia. Yakuza. Yakuza.